Baik, saya lanjutkan materi kita hari ini tentang bagaimana proses penelitian. Jadi kalau dari minggu lalu kita sudah membahas tentang secara umum bagaimana tahap-tahap penelitian, metode ilmiah dan sebagainya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan bahas sedikit lebih detail tentang bagaimana langkah kita melakukan penelitian. Ya. Ini masih di luar faktor non teknis ya. Dari faktor non teknis seperti bagaimana misalnya Anda memilih supervisor, bagaimana Anda bisa berhubungan baik dengan narasumber dan sebagainya, itu mungkin akan kita bahas kalau memang kita waktunya masih ada. Nah, sedikit mereview apa yang sudah kita sampaikan atau yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa semua penelitian itu mulai dari munculnya masalah. Jadi munculnya masalah, dan masalah itu apa? Masalah itu adalah jika ada perbedaan antara plan sama aktual. Jika ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ya. Atau saya nggak ingat di kelas ini atau di kelas yang lain, ya. Maksudnya di mata kuliah lain, masalah itu adalah ketika apa istilahnya, kita mempunyai satu ekspektasi dan ekspektasi tidak bisa dipenuhi. Ya. Atau bisa jadi kita ingin dalam penelitian, kita ingin membuktikan kebalikannya. Ya, jadi misalnya orang menemukan bahwa metode X itu cocok di sebuah perusahaan. Ya. Tapi ternyata kita ingin menyangkal bahwa tidak semua perusahaan itu cocok menggunakan metode X. Nah, kemudian kita melakukan penelitian, ya, dan kita menemukan bahwa memang metode tersebut tidak bisa cocok di semua perusahaan, dan itu bisa dengan syarat harus ada beberapa adjustment dan sebagainya. Nah, itu ketika kita masuk ke sebuah masalah. Nah, setelah kita punya atau bisa mendefinisikan atau sudah mendefinisikan masalah, yang kemudian kita buat menjadi satu rumusan masalah atau research question, pertanyaan penelitian. Jadi silakan Anda mau pakai rumusan masalah boleh, mau pakai research question boleh, ya, pertanyaan penelitian silakan. Hanya saja kadang-kadang ini yang perlu diingat ya, yang perlu diingat ini yang terjadi di tingkat Anda, dan berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa rumusan masalah itu bukan tahap-tahap Anda melakukan penelitian. Ya, jadi contoh misalnya, ingin meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan manufaktur dengan lean manufacturing. Itu topik yang diangkat. Nah, rumusan masalahnya satu, mengidentifikasi bis-bis apa saja yang ada di perusahaan manufaktur tadi. Dua, bagaimana mengurangi waste tersebut. Tiga, dan seterusnya sampai nomor keempat, berapa kenaikan output produksinya. Ya. Itu bukan rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan hanya langkah-langkah dia melakukan penelitian. Ya, itu perlu diingat. Nanti kita bahas di bagaimana ketika Anda membuat proposal. Nah, kemudian setelah masalah kita rumuskan, langkah berikutnya adalah kita menyusun sebuah hipotesis. Ya, ini sebuah hipotesis. Oke, kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu apa itu hipotesis. Oke. Nah, hipotesis itu kalau secara umum adalah sesuatu yang ingin kita uji. Ya, kan kita uji, kita punya semacam gambaran bahwa penelitian ini akan jadi seperti ini, outputnya akan seperti ini. Dan kita akan uji apakah ini benar atau salah. Maka yang Anda tahu,
kalau di statistik biasanya ada H0 dan H1, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Ya, tapi dalam penelitian hipotesis boleh tidak cuma 2, banyak boleh, 1 saja juga boleh. Jadi tidak ada, saya belum nemu satu aturan khusus menentukan hipotesis. Tidak ada hipotesis juga nggak apa-apa. Cukup di research question. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita menyusun hipotesis, kita membuat rancangan penelitian. Ya, rancangan penelitian. Jadi masalah penelitian, hipotesis itu ada di bab 1. Ada di bab 1. Oke. Kalau di bab 1. Nah, rancangan penelitian itu secara umum itu nanti akan mengisi bab 3. Ya, jadi langkah-langkah penelitian yang mau dilakukan seperti apa, itu nanti masuk di flowchart gitu. Desain penelitian seperti apa, gitu. Langkah-langkah seperti apa, kita melakukan apa dulu gitu. Kemudian kita mengambil data apa. Oke, cara mengambil data tadi seperti apa. Ya, data ini yang perlu diingat adalah variabelnya apa. Apa data primernya, apa data sekundernya, variabelnya apa, itu Anda tulis di situ. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa yang disebut dalam penelitian itu kan ada, biasanya Anda melakukan 2 penelitian besar. Ya, penelitian pertama adalah penelitian yang berhubungan dengan payung penelitian Anda. Jadi Anda melakukan pengumpulan data primer, data sekunder itu data hasil untuk penelitian Anda. Nah, tapi ketika kita melakukan literatur review, ya kita melakukan tinjauan pustaka, oke, itu kita juga bisa dibilang melakukan sebuah penelitian. Jadi mungkin antara minggu ini dan minggu depan ada satu pertemuan asinkron. Ya. Saya akan share satu video ke Anda tentang systematic literature review, ya, tentang systematic literature review. Dan nanti Anda akan saya kasih tugas untuk, jadi itu 2 pertemuan pertama Anda nonton videonya, pertemuan kedua Anda melakukan systematic literature review atau draftnya, bikin draftnya nanti akan saya sampaikan. Oke, jadi 2 penelitian. Penelitian pertama adalah melakukan penelitian payung besar Anda. Penelitian kedua adalah penelitian untuk menentukan tujuan pustaka. Ya. Nah, itu di rancangan penelitian Anda harus desain di situ sebelum melakukan penelitian. Jadi ketika kita melakukan literatur review, kita harus desain dulu yang mau kita cari keywordnya pakai apa, atau tujuannya kita mau ngapain. Ya, jadi rancangan penelitian itu hasilnya nanti ada di bab 2 sama bab 3 skripsi Anda. Ya, bab 2 sama bab 3 skripsi Anda. Ya. Jadi penelitian tentang pustaka, ya, perlu Anda desain. Tujuan melakukan penelitian ini juga apa? Itu penting juga. Ya. Jadi ketika Anda melakukan literatur review itu sesuatu yang terarah. Anda harus tentukan dulu tujuan literatur review-nya apa. Kemudian keyword yang mau dipakai apa. Ya, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di video, nanti akan saya kasih. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengukuran. Ya, pengukuran, ya ini tidak wajib sih. Ya, bisa ada, bisa enggak. Tapi yang pasti ada setelah melakukan rancangan penelitian yang tadi mengisi bab 2 sama bab 3. Langkah berikutnya adalah kita melakukan pengumpulan data di bab berapa itu? Bab 4 atau biasanya kalau di skripsi ada di bab 4. Ya, pengumpulan data. Artinya dalam rancangan penelitian ya itu Anda tentukan data primernya apa, data sekundernya apa, variabelnya apa. Ya. Jadi misalnya ketika Anda mau meningkatkan produktivitas operator dengan motion and time study, berarti Anda butuh satu data primer.
Yaitu apa? Waktu siklus. Satu variabel data primer. Waktu siklus. Jadi outputnya kelihatan. Outputnya apa? Outputnya adalah berapa jumlah operator yang optimal ya di satu stasiun packing misalnya. Itu outputnya. Nah, supaya dapat output ini, kita melakukan proses. Melakukan proses. Proses itu ada misalnya pengukuran perhitungan. Jadi perhitungan waktu siklus, waktu normal, waktu baku, dan seterusnya. Ada rumus yang dipakai di situ. Nah, proses ini dia perlu input. Oke, inputnya apa? Satu, ada waktu siklus. Dua, ada allowance. Ya kan? Tiga, ada performance rating. Jadi kita mengolah waktu siklus, allowance, performance rating, kita olah di proses ya, untuk menentukan berapa jumlah operator. Gitu. Nah, dari tiga variabel ini kemudian akan diidentifikasi mana variabel yang bisa menjadi data primer, mana variabel yang datanya sekunder. Waktu siklus itu bisa jadi kita olah sendiri. Ya. Kemudian performance rating bisa jadi data sekunder. Kalau kita nanya ke orang lain. Misalnya kita minta supervisornya atau atasannya tanya, ini orang ini kecepatannya seperti apa? Apakah dia rata-rata, di atas rata-rata, atau di bawah rata-rata, dan sebagainya. Ya. Itu bisa data primer, bisa data sekunder. Allowance itu bisa jadi data sekunder. Artinya data primer ini bisa jadi cuma satu. Nah, apa bedanya primer sama sekunder? Primer sama sekunder bedanya adalah data primer itu adalah data yang memang diobservasi yang oleh pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan penelitian tadi. Jadi ingat ya, data primer tidak harus Anda sendiri yang mencari. Jadi si peneliti boleh dia melibatkan pihak luar. Contoh misalnya, waktu siklus tadi, ya itu kita mau observasi 3 shift misalnya, shift 1 sampai shift 3, jadi kerja 24 jam di pabrik. Ya. Si peneliti cuma bisa sanggup misalnya satu shift. Shift 2 dan shift 3 itu dia minta tolong temannya untuk observasi. Kemudian dia dapat dari temannya. Temannya dikumpulkan ke dia. Itu tetap data primer. Tetap data primer. Jadi meski tidak dilakukan sendiri oleh si peneliti, itu tetap data primer. Karena dia mengassign tugas tadi ke orang-orang yang memang itu menjadi bagian dari proses penelitian. Data sekunder itu biasanya data yang memang dia sudah tersedia dan kita tinggal ambil. Itu data sekunder. Ya, sudah tersedia, kita tinggal ambil. Oke, itu pengumpulan data. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis data. Jadi variabelnya sudah kita identifikasi di rancangan penelitian, data primernya apa, data sekundernya apa, ya kita melakukan pengumpulan data. Langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis data, pengolahan dan analisis data. Oke. Nah, pengolahan dan analisis data itu nanti ya kita mengolah data-data yang sudah kita kumpulkan tadi menjadi satu output gitu. Nah, output itu kemudian kita analisis, ya. Kemudian kita bisa membuat sebuah generalisasi menjadi sebuah kesimpulan, ya, atau hasil penelitian. Nah, yang perlu diingat bahwa di dalam
semua proses itu ada satu landasan teori. Ya, ada satu landasan teori. Semua itu harus ada dasar teorinya. Oke. Dalam kita merancang penelitian misalnya, merancang penelitian itu harus ada dasar teorinya. Ya, misalnya, saya mau melakukan penelitian menggunakan metode AHP misalnya, atau Lean atau metode apa. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Itu kalau perlu Anda cari teorinya. Anda adopsi teori tadi. Pengumpulan data juga harus didukung teori. Misalnya Anda membutuhkan data primer, kuesioner misalnya. Ya, harus dilihat kuesionernya berapa orang, sampel yang dibutuhkan berapa orang, ya kan? Bagaimana cara mengumpulkannya dan sebagainya. Ya, semua harus ada teorinya. Menganalisis data, misalnya pakai statistik gitu, bagaimana rumus statistiknya, ada di situ, ya kan? Dan sebagainya. Jadi mulai dari merumuskan masalah, menentukan hipotesis, rancangan penelitian, dan seterusnya sampai kita membuat kesimpulan, kita menganalisis data dan membuat kesimpulan, itu bukan hasil opini kita, tapi itu merupakan sesuatu yang memang ada dasarnya. Nah, dasar itu, teori tadi yang ada di tengah itu harus muncul di bab 2. Jadi di bab 2, ya, itu biasanya terdiri dari 2 bagian besar. Ya, ada disebut dengan tinjauan pustaka, ada yang disebut dengan landasan teori. Secara umum ya. Beberapa orang menyebutnya deduktif, induktif, silahkan. Tapi itu bukan menurut saya, yang di jurusan itu bukan, atau di prodi script, template script di prodi itu bukan sesuatu yang menurut saya appropriate gitu. Masih banyak challenge-nya. Jadi analisis deduktif induktif itu bukan, kalau induktif itu dari jurnal, deduktif dari buku, enggak seperti itu. Itu adalah kita biasanya pakai salah satu saja. Apa kita mau pakai pendekatan deduktif atau kita mau pakai pendekatan induktif. Itu 2 pendekatan yang berbeda. Oke. Nanti kita bahas lebih detail di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa semua proses penelitian di situ itu harus ada dasar teorinya dan itu harus ada di bab 2. Jadi bab 2 tadi terdiri dari 2. 1, tinjauan pustaka, 2, landasan teori. Nah, tinjauan pustaka ini fokusnya adalah pada bagaimana Anda mengidentifikasi posisi penelitian Anda. Bukan mencari novelty. Jadi masing-masing level pendidikan itu akan berbeda tujuan. Kalau tujuan pustaka di S3 nanti, itu tujuannya adalah apa? Dia mencari kebaruan, mencari originalitas, mencari novelty atau state of the art dari penelitian. Dia akan mencari bahwa penelitian dia itu belum pernah dilakukan orang. Dia harus buktikan dengan cara melakukan tinjauan pustaka. Oke. Nah, S1 berbeda. Kalau menurut saya S1 fokusnya adalah dia atau si peneliti tadi itu harus bisa menunjukkan positioning dari penelitian dia dibanding penelitian yang sudah ada. Akan sangat naif kalau kita, mohon maaf nih, minta mahasiswa S1 untuk melakukan penelitian yang ada kebaruannya. Itu belum jadi ranah mahasiswa S1. Kalau memang Anda bisa, itu bagus. Itu bagus. Tetapi mohon maaf, ketika Anda lulus, Anda dapat ijazahnya S1, bukan ijazah S3. Meski Anda melakukan penelitian setara dengan penelitian S3. Jadi kalau itulah kenapa dalam tujuan pustaka itu saya tidak mau mengkotak-kotakan
ini harus ada state of the art, S1 harus begini, S2 begini, S3 begini. Tapi saya lebih cenderung bagaimana entah itu penelitian S1, S2, S3 atau penelitian umum. Yang penting tujuan utama dari tinjauan pustaka itu adalah kita bisa melakukan positioning. Kita bisa menunjukkan letak penelitian kita dibanding dengan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sejenis yang sudah pernah dilakukan orang. Kita melakukan positioning itu yang paling penting. Ya. Artinya boleh juga misalnya nih, Anda melakukan penelitian sudah pernah dilakukan orang, tetapi Anda ingin membuktikan bahwa penelitian dilakukan orang tadi itu hasilnya tidak sesuai. Misalnya ada seseorang dia melakukan penelitian di perusahaan X dengan metode Y misalnya, dan hasilnya ternyata Z. Anda nggak setuju, harusnya hasilnya tidak Z, tapi negasi dari Z atau lawan dari Z. Anda boleh melakukan penelitian yang sama ya, di perusahaan X dengan metode Y untuk mengcounter bahwa hasilnya itu bukan Z, tapi lawannya dari Z, itu boleh. Di sisi lain, itu kan artinya penelitian sudah pernah dilakukan orang, tapi hasilnya berbeda. Apa yang itu nggak boleh? Gitu. Ya, tetapi yang penting adalah Anda bisa menunjukkan. Ya. Jadi misalnya kalau contoh sederhana ya, sebagai contoh sederhana kalau misalnya satu penelitian itu kita anggap satu one star in the sky, satu bintang di langit, satu penelitian. Dan di situ ada banyak sekali bintang. Ya. Dan kadang-kadang bintang itu berkumpul di satu tempat. Nah, Anda bayangkan ketika Anda ditanya, penelitianmu itu posisinya di mana? Anda bisa menunjuk, di bintang sebelah sana, sebelah utara, selatan, timur, barat, di kumpulan bintang itu. Anda bisa tunjukkan. Nah, itu fungsinya tinjauan pustaka. Entah S1, S2, atau S3. Hanya saja kalau S3, ya, bintangnya dia itu harus bintang yang sendirian, karena itu adalah betul-betul original, tidak boleh bersinggungan dengan bintang-bintang yang lain. Nah, itu tujuan pertama tinjauan pustaka. Nah, isi yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori itu berisi dasar-dasar ketika Anda melakukan proses penelitian ini. Dasar merancang penelitian, dasar pengumpulan data, ya kan? Kalau Anda dasar untuk menganalisis data, itu teorinya ada di situ. Misalnya Anda mau pakai kuesioner, ya, teori tentang kuesioner seperti apa? Bagaimana cara membuat kuesioner yang bagus, misalnya. Ya. Misalnya variabel apa yang perlu dalam kuesioner Anda? Skala Likert itu teorinya seperti apa? Itu harus ada di situ. Dan jangan lupa ada citasinya. Nah, pada proses analisis data, teorinya juga harus ada. Setelah kuesioner itu misalnya ada uji kecukupan, uji reliability, bagaimana teori tentang reliabilitas, bagaimana teori tentang macam-macam, itu Anda pakai metode untuk pengolahan data itu apa saja, itu harus ada dukungan teorinya. Nah, ini kadang-kadang yang mahasiswa lupa bahwa semua yang berhubungan dengan teori itu lebih bagus ada di bab 2. Bab 3 itu isinya rancangan penelitian. Yang disebut rancangan penelitian adalah langkah-langkahnya di situ. Tidak sebisa mungkin Anda hindari teori. Mahasiswa sering masih melakukan misalnya begini. Misalnya, di bab 3 itu muncul misalnya subbab pengumpulan data. 1 data primer, 2 data sekunder.
Dia masih tulis data primer. Data primer adalah bla 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 bla. Artinya dia membuat definisi. Data primer adalah ini menurut siapa? Data sekunder adalah ini menurut siapa? Nah, definisi itu sebaiknya sudah nggak ada di bab 3, itu sudah ada di bab 2. Nah, itu kira-kira proses penelitian. Nah, ini beberapa sudah kita bahas di pertemuan kemarin, bagaimana kita menentukan rumusan masalah gitu. Jadi ada masalah timbul itu bisa jadi karena kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi. Ada gap antara plan sama aktual, atau orang bisa disebut dengan dasolen. Nanti Anda baca lebih lanjut apa dasolen, apa dasin. Kemudian dengan apa yang kesenjangan antara apa yang sedang terjadi, antara dasolen itu apa yang sedang terjadi, dan dengan apa yang aktual, apa yang terjadi itu dasin. Ya. Nah, kemudian identifikasi masalah itu bisa kita lakukan misalnya lewat bacaan. Ya, kita membaca. Misalnya kemarin di pertemuan pertama saya sampaikan ketika Anda baca paper, ya, ketika Anda mau mencari topik penelitian, ketika Anda baca paper, Anda fokus saja ke abstrak, kemudian loncat ke conclusion. Loncat ke conclusion. Nah, di situ akan dapat beberapa permasalahan yang bisa menjadi potensi untuk kita melakukan penelitian. Bisa juga sumber masalah itu muncul dari diskusi. Ya, diskusi, ya, ada diskusi, misalnya ada KP, ada diskusi dengan orang di sana, ya, ngobrol, muncul masalah, bisa dapat satu masalah. Oke, karena sekali lagi itu ada gap antara plan sama aktual. Ya. Ketika Anda ikut seminar, simple saja, seminar KP misalnya. Teman Anda KP, Anda ikut seminar, ya, Anda lihat, oh datanya begini, grafiknya seperti ini, tapi itu tidak diangkat oleh teman yang KP di situ, itu bisa jadi sebuah masalah. Ya, atau pertemuan ilmiah. Pak dosen-dosen sama peneliti biasa melakukan pertemuan ilmiah, mungkin ya di seminar, di conference, ya, kolokium, dan sebagainya. Ya. Bisa juga masalah itu muncul dari pernyataan pemegang otoritas. Ya, pernyataan pemegang otoritas itu adalah orang yang mempunyai otoritas di bidang tertentu. Ya, bisa di manufaktur, bisa pemerintah, bisa apa saja. Tidak harus pemerintah. Jadi siapa yang pegang otoritas? Tapi biasanya memang pemerintah. Direktur juga bisa, manajer juga bisa, gitu. Oke, jadi misalnya tiba-tiba pemerintah bilang semua industri di Indonesia karbon emisinya maksimum harus sekian persen. Lebih dari itu akan bayar denda misalnya. Itu kan pernyataan pemegang otoritas. Ya, misalnya dari presiden atau menteri atau siapa dan sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan masalah. Masalah apa? Masalah misalnya ada perusahaan yang karbon emisinya melebihi itu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia memperbaiki mesinnya supaya karbon emisinya bisa dikurangi? Itu bisa menimbulkan riset. Oke, itu bisa menimbulkan, bisa menjadi pemicu riset. Atau misalnya si direktur bilang ini penjualan perusahaan kita dalam 3 bulan terakhir kok menurun ya. Memang kita masih jadi market leader, tapi penjualan kita menurun. Dia cuma bilang begitu. Itu bisa menjadi satu trigger untuk melakukan penelitian. Ya. Atau juga yang keempat, pengalaman sepintas.
pengalaman sepintas, pengalaman pribadi, gitu. Ya, pengalaman sepintas, pengalaman pribadi itu bisa juga. Misalnya Anda masuk ke satu toko misalnya, atau satu bank atau pusat pelayanan atau rumah sakit atau apa. Anda melihat ini seharusnya nggak kayak gini sistem antriannya, atau kayaknya prosesnya kok terlalu berbelit-belit. Nah, itu Anda bisa menjadi sebuah trigger untuk melakukan penelitian bagaimana memperbaiki prosesnya. Jadi semua yang dari sekitar kita, apalagi kita sebagai teknik industri, gitu, apa di sekitar kita itu bisa jadi satu bahan untuk riset, butuh skripsi. Cuman kita cukup aware nggak, kita cukup sensitif nggak dengan masalah-masalah tadi. Ya, cukup sensitif nggak dengan masalah-masalah tadi. Contoh misalnya, ada satu mahasiswa, contoh nih, ya, dia lagi sakit ke rumah sakit, dikasih resep sama dokter. Resep sama dokter, kebetulan resepnya obat generik. Obat generik. Nah, setelah itu dia pergi ke apotek. Ya, dia kasih 3 atau 4 macam obat generik misalnya. Sampai ke apotek di rumah sakit tadi, obatnya kosong semua. Nah, kemudian karena kosong, dia harus beli obat dengan harga lebih mahal. Nah, sambil menunggu obat itu diracik, dia ngomong sama orang-orang di apotek di situ tadi. Ini kenapa kok obatnya kosong ya? Kemudian muncul masukan, oh ini kosong karena apa? Kita udah pesen tapi selalu sama suppliernya dibilangin habis atau terlambat pesan dan seterusnya. Padahal yang butuh banyak loh. Nah, itu kan ada masalah nih. Di mana? Di bagian purchasing. Bisa jadi itu atau bisa jadi lain. Nah, setelah dia melakukan identifikasi, akhirnya mahasiswa tadi, dia mencoba melakukan penelitian. Ya, misalnya, dia mencoba mengaplikasikan VMI, Vendor Managed Inventory, di rumah sakit. Ya. Kenapa supplier tidak mau ngasih ke situ? Ya. Karena di situ nggak jelas kebutuhannya berapa dan sebagainya. Kadang butuh sedikit, kadang butuh banyak, ya, dan seterusnya. Akhirnya dia coba mendesain sebuah sistem hubungan antara vendor sama rumah sakit ini. Kemudian dia desain dengan vendor managed inventory. Jadi ada gudang farmasi di rumah sakit, ya, yang dikelola oleh vendor, ya, dan itu ternyata setelah dihitung-hitung, baik vendor itu bisa dapat keuntungan lebih banyak, dan rumah sakit juga semua kebutuhan pasien itu dia dapat. Hampir semua lebih besar kebutuhan pasien bisa dipenuhi. Nah, itu contoh-contoh bagaimana pengalaman pribadi, pengalaman sepintas itu bisa jadi penelitian Anda. Yang harus Anda ingat ini ya, bahwa tidak ada masalah terlalu besar atau masalah yang terlalu kecil. Tidak ada, semua masalah besar. Cuma tinggal bagaimana kita melihatnya saja. Ya, kalau masalah itu menurut Anda terlalu besar untuk penelitian, Anda bikin asumsinya saja. Asumsikan bahwa misalnya kita tidak menghitung biaya, kita tidak mengamati variabel ini, variabel itu, jadi bisa kita turunkan scale. Masalah kecil seperti tadi, kok sering kosong ya, kok nggak ada semuanya. Itu bisa kita tambah beberapa variabel, itu bisa menjadi sesuatu yang cukup layak untuk melakukan penelitian. Nah, saya lanjutkan. Nah, pertimbangan masalah itu bisa lewat beberapa pertimbangan. Pemilihan masalah bisa lewat beberapa pertimbangan. Bisa dari sisi objektif, ya. Jadi sejauh mana peneliti mempunyai kontribusi kepada pengembangan teori, pemecahan masalah dan sebagainya. Oke. Kemudian juga bisa dilihat dari arah calon peneliti dari segi subjektif. Misalnya sesuai dengan calon peneliti atau enggak, sesuai dengan passion dia atau enggak, bisa dikelola atau enggak penelitiannya.
dari sisi waktu, dari sisi biaya, kompleksitas. Karena ingat bahwa misalnya Anda melakukan penelitian S1, kalau misalnya Anda terlalu besar, ya, bahwa itu misalnya tadi saya bilang layak untuk penelitian S3, tapi Anda cuma dapat kompensasinya adalah sarjana S1. Ijazahnya maksudnya. Jadi perlindungan masalah itu harus dipertimbangkan dua tadi, dari segi objektif sama subjektif. Sejauh mana penelitian itu mempunyai kontribusi terhadap pengembangan teori. Saya ngomong secara umum dulu ya, secara umum dulu. Ya. Kalau penelitian Anda nanti skripsi Anda sampai menimbulkan teori baru itu bagus. Tapi sekali lagi untuk S1 saya melihat bahwa Anda memecahkan satu masalah saja. Kemudian itu menggunakan desain, improve, install untuk teknik industri. Dan orientasinya pada kenaikan produktivitas itu sangat lebih dari cukup. Nah, bagaimana Anda bisa memecahkan masalah, dan itu pakai metode-metode terbaru. Ya. Kemudian dari yang nomor 2 adalah dari itu dari sisi objektif ya, dan dari subjektif itu termasuk passion Anda atau enggak. Yang kedua, itu manageable atau enggak, bisa dikelola atau enggak dari sisi waktu, dari sisi biaya dan sebagainya. Nah, saya sedikit menyampaikan tadi yang di awal saya di metode yang paling baru tadi. Jadi misalnya ketika Anda melakukan penelitian, lakukan pada fokus pada penyelesaian masalah dulu, ya, yang mengaplikasikan setidaknya salah satu desain, improve atau install untuk kenaikan produktivitas dan menggunakan metode-metode yang paling baru dan paling cocok. Ya. Ini saya sekitar 2 tahun lalu menguji satu mahasiswa, ya, bimbingan satu dosen senior. Ketika saya uji, Anda bayangkan, dia penelitian cuma pakai AHP, hanya pakai AHP. AHP-nya dia nggak pakai aplikasi, nggak pakai expert choice, tapi dia pakai Excel. Saya bilang, ini penelitian itu kalau dijual nggak bisa. Nah sekarang, coba kalau misalnya Anda sedang interview kerja, saya ngomong sama si mahasiswa, Anda interview kerja. Nah kemudian yang menginterview kebetulan dia orang teknik industri, dia paham betul tentang apa. Kemudian Anda ditanya, skripsimu tentang apa? Waktu itu dia memilih lokasi galangan kapal. Ada beberapa alternatif, itu ada di Jawa Timur, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jawa bagian selatan. Memilih lokasi galangan kapal. Ya. Kalau ditanya, skripsimu tentang apa? Skrip saya pemilihan lokasi galangan kapal, Pak. Metodenya pakai AHP. Nah, kalau saya tanya ke mahasiswa, kira-kira kalau Anda jawab kayak gitu, ya, Anda akan terima kerja. AHP itu diusulkan tahun 1940-an. Mungkin dosen kita paling senior sekarang siapa ya, Pak? Yang paling senior kayaknya Pak Hari, Prof. Hari. Itu aja juga mungkin belum layak juga. Tapi HP sudah ada. Jadi artinya kemasan dalam meneliti itu penting juga. Kalau kasusnya seperti itu bisa jadi Anda nggak akan terima kerja. Tapi kalau misalnya perspektifnya dirubah, ya, dia menjawabnya begini ketika ditanya, skripsimu tentang apa? Ya.
seperti saya Pak misalnya. Saya melakukan pemilihan. Jadi perusahaan ini dia kebingungan mencari atau menentukan di mana lokasi industri, lokasi dia membuat galangan kapal. Nah, penentuan galangan kapal ini itu mempertimbangkan berbagai macam kriteria. Kriterianya ini. Oke. Nah, metode yang saya pakai adalah metode AHP. Kenapa AHP? Karena AHP itu adalah metode paling cocok, paling mudah dipahami orang, dan seterusnya. Itu potensi untuk diterima lebih besar. Bedanya apa? Bedanya adalah nggak ada masalah ketika Anda punya sebuah masalah, tapi Anda harus, yang saya sampaikan tadi, punya dasar kenapa metode ini yang dipilih. Tidak asal saya pakai AHP, tapi ada dasarnya kenapa saya pakai AHP. Nah, itu harus ada di bab 2. Sebagian ada di bab 1, di latar belakang, dan sisanya itu di bab 2. Jadi bab 2 salah satu intinya adalah Anda bisa jadi melakukan perbandingan metode. Ya, jadi misalnya untuk pemilihan lokasi itu kita bisa pakai AHP, bisa pakai multi-kriteria decision making, pakai apa. Misalnya ada 3 metode, misalnya metode A, metode B, metode C misalnya. Ya, metode A kelebihannya apa, kelemahannya apa. Metode B kelebihannya, kelemahannya apa. Metode C kelebihan apa, kelemahannya apa. Dari sini kemudian kelemahan menurut siapa, kelebihan menurut siapa. Yang B yang C sama. Dari situ kemudian ada analisis, kemudian dibuat kesimpulan bahwa untuk kasus ini di perusahaan ini paling cocok adalah metode ini. Itu cara yang saya pikir cukup elegan Anda memilih metode. Itu pendekatan pertama. Jadi bab 2 tujuan pustaka itu pendekatan pertama bisa itu. Pendekatan yang kedua bisa Anda lakukan adalah Anda cari supporter. Supporter dalam konteks bagaimana? Dalam konteks saya pokoknya mau pakai metode ini. Saya nggak mau pakai metode lain. Maksudnya pendekatan pertama kan kita membandingkan metode nih. Metode A, kelemahan apa, kelebihan apa, menurut siapa. Metode B, kelemahan apa, kelebihan apa, menurut siapa. Metode C, kelemahan apa, kelebihan apa, menurut siapa. Oke. Kemudian setelah dianalisis, metode paling cocok adalah metode ini. Nah, tapi pendekatan yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan tadi, cara supporter tadi. Saya pokoknya mau pakai metode ini. Ya sudah. Cari aja penelitian-penelitian menggunakan metode itu untuk meyakinkan orang bahwa metode yang Anda pilih adalah metode yang paling cocok atau metode yang bisa, nggak paling cocok ya, bisa untuk kasus ini. Gitu. Itu kalau Anda mau fokus ke pemecahan masalah praktis itu. Pengembangan teori itu, mohon maaf, mungkin masih agak kalau untuk skripsi masih agak jauh dari pengembangan teori. Tapi itu tidak berarti nggak mungkin. Nggak berarti nggak mungkin. Saya kasih contoh beberapa kali, misalnya minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sampaikan ketika Anda melakukan penelitian, jangan Anda memanipulasi data, jangan memodifikasi data supaya hasilnya sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan hipotesis. Jangan melakukan itu. Jadi penelitian itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Jadi misalnya yang saya kasih contoh minggu lalu atau 2 minggu lalu adalah kita coba ingin implementasikan Lean misalnya di UMKM. Lean, konsep manufaktur di UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas, itu hipotesisnya. Bahwa Lean manufaktur bisa diimplementasikan di UMKM X untuk meningkatkan produktivitas. Okay. Nah, ternyata setelah Anda melakukan penelitian di situ dengan data apa adanya dan Anda yakin bahwa data itu adalah valid, diambil dengan proses yang bagus, yang benar, dan ternyata hasilnya UMKM tadi tidak naik produktivitasnya meski Lean sudah diimplementasi. Ya jangan data dirubah-rubah untuk menentukan, untuk memenuhi hipotesis, soalnya dirubah sajalah ini biar hipotesisnya terpenuhi, jangan begitu. Ya. Tapi itu adalah satu kontribusi ke teori. Yang perlu dicari tahu adalah kenapa
implementasinya itu gagal, tidak bisa meningkatkan produktivitas. Padahal selama ini semua penelitian atau hampir semua penelitian itu bilang kalau implementasi Lean itu akan meningkatkan produktivitas. Tapi ternyata di perusahaan ini enggak. Nah, kenapa? Itu perlu dicari tahu. Ketika Anda ketemu, itu berarti sudah Anda berkontribusi ke itu. Dan penemuan ini boleh tidak Anda uji, tapi Anda analisis dulu. Ya, kenapa sebabnya itu Anda bikin hipotesis baru. Masuk ke saran, bahwa di saran itu bisa dilakukan, orang bisa melakukan penelitian lanjutan untuk menguji hipotesis Anda tadi hasil penelitian. Nah, kira-kira begitu. Baik, saya lanjutkan, mungkin sekitar 10-15 menit lagi. Nah, kemudian tadi selain dari sisi subjektif ya, passion Anda, penelitian tadi manajemen atau enggak, kemudian alat dan perlengkapan yang disediakan. Itu kita punya enggak? Ya, untuk melakukan penelitian tadi. Jadi misalnya passion-nya cukup, kemudian itu manajemen, kita nggak punya alat untuk mengukur. Yang nggak bisa kita lakukan. Kemudian bekal kemampuan teoritis juga yang penting juga. Tapi yang D saya kira bisa ditambahin, kita bisa baca lah. Tapi yang terbesar itu adalah yang C, konsep terbesar, alat dan perlengkapan yang disediakan kita punya. Jadi kadang-kadang ada bukan teknik industri biasanya oke aja. Atau misalnya di industri, misalnya yang butuh banyak alat misalnya di mana ya? Di APK misalnya, di ergonomi. Ya, misalnya sekarang bisa mengukur produktivitas orang misalnya dari saliva, misalnya dari air liur misalnya. Kita coba ke situ, tapi alatnya tidak punya, yang percuma. Ya. Di Jepang malah sudah muncul misalnya biomekanik misalnya. Jadi ada satu sensor yang dipasang di mana? Di kerah belakang pemain sepak bola. Di kerah belakang, kemudian dia bisa mengambil data keringat untuk menentukan orangnya udah capek atau belum. Udah capek atau belum. Jadi mungkin seperti Anda main PS itu, main game. Kalau udah capek kan kelihatan orang itu mungkin kondisinya udah kuning cenderung merah. Oh, udah perlu diganti. Jadi kok sekarang yang manual kan pelatih mungkin melihat ketika lihat pemainnya main, dia melihat ini capek atau belum dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian di Jepang sudah mulai taruh di kerah gitu. Untuk melihat, dia tinggal lihat aja di HP, lihat aja di tablet. Oh, ini pemainnya sudah capek, sudah perlu diganti. Misalnya. Ya. Jadi dia bisa mengkonversi keringat untuk menentukan orang yang sudah capek atau tidak. Itu misalnya alat dan perlengkapan. Kita mau mengukur bagaimana produktivitas operator misalnya dengan sensor yang sama itu misalnya. Tapi kita nggak punya alatnya. Ya, yang nggak bisa dilakukan kan gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang C tadi adalah permasalahan, ya kan? Nah, yang B adalah yang B pemilihan masalah. Nah, yang C adalah perumusan masalah. Ya, perumusan masalah itu biasanya dibuat dalam kalimat tanya. Kalimat tanya, ya, padat, jelas, kemudian memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data untuk menjawab permasalahan. Jadi setidaknya harus connect tuh antara judul Anda, rumusan masalah, kesimpulan. Setidaknya 3 tadi harus connect. Ya, rumusan masalah, dengan kalimat tanya, ya. Ingat kalau Anda misalnya biasanya mahasiswa pakai bagaimana ya. Bagaimana diikuti kata kerja itu
akan menanyakan proses. Ya. Misalnya ini yang sering terjadi beberapa kali saya sampaikan. Anda atau peneliti akan membuat tentang mendesain sebuah alat dengan metode Kano, misalnya. Dengan Kano. Misalnya alat apa ya? Alat pengganti lampu, misalnya. Alat pengganti lampu dengan Kano. Nah, beberapa kali saya melihat bahwa dia itu membuat rumusan masalah begini, bagaimana mendesain alat pengganti bola lampu dengan metode Kano. Bagaimana mendesain alat pengganti bola lampu dengan metode Kano. Ya, bagaimana mendesain, bagaimana diikuti kata kerja, sekali lagi, verb, ya, kata kerja itu artinya apa? Dia menanyakan proses. Pada prosesnya itu ada di bagian belakang dari kalimat tadi, dengan metode Kano. Artinya tanpa penelitian kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Tapi harus diingat lagi nih, bahwa yang dia jual dalam penelitian adalah desainnya. Ya, artinya, kalimat tanyanya harus bagaimana desain. Ya. Itu penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua berhubungan dengan kepustakaan, dengan teori. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi ini, ya, saya ingin kasih tugas sama Anda. Ya. Sebelum kita masuk ke sini, tadi saya sampaikan di awal bahwa kita dalam setiap proses penelitian, kita juga melakukan penelitian tentang pustaka. Melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu satu sub penelitian dari penelitian besar Anda. Nah, kalau di dalam proses penelitian ini, secara umum, itu di tahap ketiga ada membuat rancangan penelitian. Ya, artinya boleh juga dong, nanti ketika kita melakukan tinjauan pustaka, kita juga mempunyai rancangan tentang tinjauan atau proses tinjauan pustaka. Nah, salah satu metode yang saat ini banyak dipakai orang ya, dalam mendesain proses tinjauan pustaka itu adalah yang disebut dengan systematic literature review atau SLR. Nah, tugas Anda nanti, ya, saya akan kasih link di YouTube tentang systematic literature review. Itu adalah materi systematic literature review yang salah satu yang saya ajarkan di S2, metode penelitian di S2. Nah, Anda lihat dulu, ya. Dan kemudian sebelum meet nanti, setidaknya nanti Anda untuk pertemuan asinkron yang kedua, saya minta untuk mendesain sebuah framework untuk systematic literature review penelitian Anda. Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, ya, di minggu depan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.